saya Ewa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Navy News edisi Senin 3 Agustus tahun 2020. Sejumlah informasi telah kami siapkan dan informasi pertama langsung dari Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Netizen, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin serah terima jabatan, likuidasi, serta peresmian dan pelantikan beberapa jabatan baru di lingkungan TNI Angkatan Laut bertempat di Gedung Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Dan berikut informasinya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Juli 2020, pukul 14.30, Staf Hukum Penanganan Kasal dan Dinas Penanganan Angkatan Laut saya nyatakan resmi dilikuidasi. Dan selanjutnya, Staf Umum Intelijen Kasal, Staf Umum Komunikasi dan Elektronika Kasal, Dinas Pengamanan dan Persalinan Angkatan Laut, Dinas Sejarah Angkatan Laut, dan Dinas Pembinaan Metal Angkatan Laut, serta Pusat Komando Pasukan Kata saya nyatakan diresmikan. Netizen, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin serah terima jabatan, likuidasi, serta peresmian dan pelantikan beberapa jabatan baru di lingkungan TNI Angkatan Laut bertempat di Gedung Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Jabatan-jabatan yang diserah terimakan berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Cap 588 7 Romawi tahun 2020 tanggal 20 Juli tahun 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia tersebut adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Laut dari Laksamana Madya TNI Mintoro Yulianto yang akan memasuki masa purna tugas kepada Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono yang sebelumnya menjabat sebagai Pangko Armada 1. Selanjutnya jabatan Pangko Armada 1 diserah terimakan dari Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono kepada Laksamana Muda TNI Abdul Rashid K yang sebelumnya menjabat Pangkolen Lamil. Jabatan Pangkolen Lamil selanjutnya diserah terimakan kepada Laksamana Pertama TNI Irwan Ahmadi yang sebelumnya menjabat sebagai Dan Kodik Kopsla Kodik Latal. Sedangkan Brigjen TNI Marinir Widodo Dwi Purnomo yang sebelumnya menjabat Kadispotmar dikukuhkan sebagai Aspotmar Kasal. Selain itu jabatan Kadisfaslanal dari Laksamana Pertama TNI Pugu Santoso yang akan menjabat Waaslo Kasal diserahkan kepada Kolonel Laut Teknik Agus Santoso. Kemudian jabatan Kadiskomlekal diserahkan dari Laksamana Pertama TNI atau Dushanto yang akan menjabat Askomlek Kasal kepada Laksamana Pertama TNI Nur Singgi Prihartono dan Kadisenlekal dari Laksamana Pertama TNI Dono Herbowo yang akan menjabat sebagai Waaskomlek Kasal diserahkan kepada Kolonel Laut Elektro Endarto Panca Irianto. Netizen, sebelumnya Kasal telah mengukuhkan pati TNI Angkatan Laut lainnya berdasarkan likuidasi dan validasi organisasi baru, yaitu Laksamana Muda TNI Angkasa Dipua dari Aspam Kasal menjadi Asintel Kasal, Laksma TNI atau Dusanto dari Kadiskomlekal menjadi Askomlek Kasal, Laksamana Pertama TNI Wisnu Sumarto dari Kadispamal menjadi Kadispamsanal, Kolonel Laut Pelaut Supardi dari Sekdiswat Persal menjadi Kadis Jarahal, Kolonel Laut Khusus Dr. Andes Ian Heriawan dari Kabid Bintal Psi Pusbintal TNI menjadi Kadis Bintalal dan Kolonel Laut Elektro Yudi Bramantio dari Paban 1 Rens Pamal menjadi dan Pusko Pasca. Acara sertijab yang dihadiri pejabat utama Mabesal, Pangkotama Wilayah Jakarta dan para kepala dinas jajaran Mabesal ditandai dengan pengambilan sumpah serta penandatanganan fakta integritas. Netizen, kita ke informasi lainnya. Perayaan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban 1441 Hijriah tahun 2000 Masehi baru saja kita laksanakan. Kotama-kotama TNI Angkatan Laut juga turut serta menyerahkan hewan-hewan kurban kepada panitia kurban. Di wilayah Mabesal, Kepala Staf Angkatan Laut menyerahkan 67 ekor sapi dan 19 kambing. Lantamal 3 Jakarta menyerahkan 18 sapi dan 14 kambing, serta Lantamal 13 Tarakan sebanyak 7 ekor sapi dan 18 kambing. Berikut informasi selengkapnya. Dan pada siang hari ini tentunya akan saya serahkan bantuan saya dan mungkin dari sekian banyak ini juga banyak dari pejabat utama maupun rekan-rekan yang sudah ikhlas menyumbangkan hewan korban dan tentunya akan disalurkan pada yang berhak, dan kami atas nama Angkatan Laut, atas nama prajurit TNI AL, atas nama pimpinan Angkatan Laut
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ternyata di saat-saat kita mengalami pandemi COVID, ternyata masih banyak para prajurit, para personil TNI AL yang masih sadar, masih ikhlas untuk membantu rekan-rekan kita yang membutuhkan. Sehingga ini sangat baik, sangat apresiasi dari saya. Tentunya tidak berkembangnya pandemik tidak menghalangi niat baik kita, niat keikhlasan kita untuk saling membantu, saling menolong pada rekan-rekan yang lain yang membutuhkan. Netizen dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyerahkan hewan kurban berupa 67 ekor sapi dan 19 ekor kambing kepada panitia kurban Detasmen Markas Besar Angkatan Laut yang diterima Komandan Den Mama Besal Kolonel Marinir Umar Faruk bertempat di Masjid Al-Arif Den Mama Besal, Cilangkap, Jakarta Timur. Perayaan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2020 kemarin bagi umat muslim mengandung hikmah yang mencerminkan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah dan mensyukuri nikmatnya. Kasal mengatakan bahwa hikmah Idul Kurban dapat memberikan nilai positif bagi pembinaan personel TNI Angkatan Laut, sehingga selain kedisiplinan dan profesionalisme yang senantiasa dijunjung tinggi, para prajurit juga memiliki jiwa sosial dan empati yang tinggi, serta rela berkorban untuk sesama demi terwujudnya kemanunggalan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut dengan rakyat. Sementara itu, netizen Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta Brigjen TNI Marinir Hermanto bersama Ketua Korcap 3 DJA 1 Nyonya Dr. Indah Hermanto mengadakan penyerahan hewan kurban ke warga sekitarnya dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Penyerahan secara simbolis dilaksanakan di ruang serbaguna Mako Lantamal 3 Jakarta. Lantamal 3 pada Idul Adha tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi mengumpulkan hewan kurban sebanyak 18 ekor sapi dan 14 ekor kambing, dan sebagian telah diserahkan secara simbolis kepada Yayasan Yatim Piatu sebanyak 2 ekor sapi, warga Posal Mauk 1 ekor sapi, warga Posal Tanjung Pasir 1 ekor sapi, warga Muara Angke 1 ekor sapi, warga Muara Tawar 1 ekor sapi, warga Menteng 1 ekor sapi, warga Pademangan 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing, warga Makam Jonggol 1 ekor kambing, warga Manggarai 2 ekor kambing, Mako Lantamal 3 9 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Netizen Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayu Seto menyerahkan hewan kurban secara simbolis kepada panitia Idul Adha Lantamal 13 yang berlangsung di halaman parkir Markas Komando Lantamal 13, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Adapun jumlah hewan kurban yang diterima panitia yakni sapi berjumlah 7 ekor dan kambing 18 ekor. Hewan kurban tersebut merupakan hewan kurban dari Dan Kormar Majen TNI Marinir Suhartono dan Lantamal 13 Bupati KTT Bapak Dr. H. Undun Syah, Perwira Staf Lantamal 13, prajurit Lantamal 13 dan masyarakat. Dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban tersebut, Lantamal 13 turut melibatkan tukang potong atau jagal dari luar Lantamal 13 guna membantu penyembelihan. Namun sebelum pelaksanaan penyembelihan dimulai, para tukang potong tersebut telah dilaksanakan rapid test oleh tim Satgas COVID-19 Lantamal 13 guna mengecek dan memastikan bahwa mereka bebas dari COVID-19. Selain itu, netizen Lantamal 13 juga melibatkan dokter hewan dari Dinas Kesehatan Hewan Kota Tarakan guna memastikan kesehatan hewan yang akan dikurbankan. Setelah semua dinyatakan sehat dan aman, dilanjutkan dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan pendistribusian daging kurban kepada masyarakat. Turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Wadan Lantamal 13 Kolonel Marinir Nur Aziz, para asisten dan Lantamal 13, dan Satro Lantamal 13 Kolonel Laut Pelaut Desmond Hermono Kusumo, para Kadis Kasatker Lantamal 13 serta prajurit dan PNS Lantamal 13 Tarakan. Saya Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayu Seto, Komandan Lantamal 13, beserta seluruh keluarga besar Lantamal 13 mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkatkan keimanan kita, kesabaran kita, ketabahan kita, serta keikhlasan kita dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Netizen, untuk pertama kalinya TNI Angkatan Laut merekrut pemuda dan pemudi terbaik asal Papua menjadi prajurit TNI Angkatan Laut Serata, Bintara, dan Tamtama secara besar-besaran untuk mengawaki kapal perang Republik Indonesia, yaitu calon Bintara sebanyak 100 orang, masing-masing calon Bintara pria sebanyak 83 orang, dan calon Bintara wanita sebanyak 17 orang, serta calon Tamtama 100 orang. Netizen, sejumlah pemuda dan pemudi tersebut akan menjalani pendidikan dasar dan militer, pendidikan dasar golongan, dan pendidikan kejuruan di Sorong untuk selanjutnya ditugaskan sebagai anak buah kapal perang Republik Indonesia jajaran Ko Armada 3 Sorong. Berikut informasi selengkapnya. Netizen, untuk pertama kalinya TNI Angkatan Laut merekrut pemuda dan pemudi terbaik asal Papua menjadi prajurit TNI Angkatan Laut Serata, Bintara, dan Tamtama secara besar-besaran untuk mengawaki kapal perang Republik Indonesia, yaitu calon Bintara sebanyak 100 orang, masing-masing calon Bintara pria 83 orang, dan calon Bintara wanita 17 orang, serta calon Tamtama 100 orang. Sejumlah pemuda dan pemudi tersebut akan menjalani pendidikan dasar militer, pendidikan dasar golongan, dan pendidikan kejuruan di Sorong untuk selanjutnya ditugaskan sebagai anak buah KRI jajaran Ko Armada 3. Rekrutmen tersebut diputuskan melalui sidang Komisi Penentuan Akhir atau Pantukhir Pusat Seleksi Penerimaan Calon Bintara dan Tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Mako Ko Armada 3. Para peserta sidang Pantukhir ini terdiri dari 108 orang caba pria dan 17 orang caba wanita serta 85 orang cata. Sejumlah peserta tersebut berasal dari panitia daerah masing-masing, Lantamal 10 Jayapura 68 orang dengan rincian caba 36 orang, 31 pria dan 5 wanita serta 32 cata. Lantamal 11 Merauke 30 orang dengan rincian caba 18 terdiri dari 15 pria dan 3 wanita serta cata 12 orang. Dan Lantamal 14 orang 112 orang dengan rincian caba 71 orang terdiri dari 62 pria dan 9 wanita serta cata 41 orang. Netizen, sidang Pantukhir Caba dan Cata PKTNI AL tahun 2020 wilayah Papua yang dipimpin oleh Asisten Personil Kasal Laksamana Muda TNI Inyoman Mandra memutuskan diterima sebanyak 100 calon Bintara dan 100 calon Tamtama. Sidang ini dihadiri Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto, Kadismin Persa Laksma TNI Dr. Beni Sukandari, dan Dirdiklat Kodiklatal Laksma TNI Judianto, dan sejumlah pejabat TNI Angkatan Laut lainnya. Netizen, baik caba pria dan cabawan serta cata yang mengikuti Pantukhir Pusat di Ko Armada 3 ini merupakan calon-calon Bintara dan Tamtama terbaik, mengingat mereka telah melewati seluruh tahapan pemeriksaan awal yang sangat ketat dan teliti, meliputi aspek administrasi, kesehatan jasmani, mental, ideologi, dan psikologi yang dilaksanakan secara objektif dan transparan oleh panitia daerah, yaitu Lantamal 10 Jayapura, Lantamal 11 Merauke, dan Lantamal 14 Sorong. Seleksi penerimaan prajurit TNI AL tersebut terdiri dari beberapa tahap pelaksanaannya. Yang pertama adalah rekrutmen putra daerah sebagai prajurit karir Serata, Bintara, dan Tamtama. Kedua, pendidikan dasar militer di Pasmar 3 Sorong, dan ketiga, pendidikan kejuruan akan dilaksanakan di Lantamal 14 Sorong, serta pelaksanaan latihan praktek menggunakan KRI di jajaran Ko Armada 3. Pendidikan calon Bintara dan Tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut selama ini diselenggarakan di Kodiklatal Surabaya dan baru pertama kali diselenggarakan di Sorong. Netizen, berikut kami hadirkan video kegiatan membatik Ibu-Ibu Jala Senastri Korcap 11 Daerah Jala Senastri Armada 3 Sorong dipimpin Ketua Jala Senastri Korcap 11 Daerah Jala Senastri Armada 3 Nyonya Ari Lukman yang menghasilkan batik colek yang sangat indah. Ada penasaran? Berikut videonya untuk Anda.
Netizen, demikian Nevi News edisi Senin 3 Agustus tahun 2020. Saya Wah, terima kasih dan sampai jumpa.